Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Hadisun 'alayha wa awjaba tabshir biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita berbagai macam aspek dalam tatanan kehidupan kita sehingga kalau seandainya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Keberadaan kita itu bagaikan sedang berada di tengah malam, akan tetapi malam tersebut terang benderang. Begitulah hikmahnya pada saat kita hidup dengan tatanan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, perbanyakkanlah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar ada rasa cinta di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mengikuti apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Tidak ada rasa berat pada saat kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa enggan yang ada di dalam jiwa kita. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan syafaat kelak oleh baginda Rasulullah SAW, sekaligus disuguhkan air dari tangan mulia tersebut, dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana sebuah kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia sehingga kedurhakaan tersebut menjadi sebuah dialog yang diabadikan di dalam Al-Quran. Transkrip dialog penghuni neraka itu adalah pada saat seseorang itu ditanyakan oleh Allah, "Wahai manusia, kenapa engkau durhaka terhadap perintahku?" Di mana Allah menanyakan kepada mereka-mereka yang enggan melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di mana Allah bertanya, "Ya ayuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim?" Kenapa kalian itu tegaan sama Allah? Kenapa kalian itu sanggup durhaka kepada Allah? Padahal Allah itu adalah yang menciptakan kalian. Alladzi khalaqak fasawwak fa'adalak, yang telah menciptakanmu, yang telah menyeimbangkanmu, dan yang telah membuat kamu itu adil. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabat, kemudian Allah lah yang menciptakan kalian semuanya sehingga dalam bentuk apapun yang diinginkan oleh Allah. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang memang Allah berikan kepada manusia. Namun bukan karena nikmat tersebut manusia itu enggan sehingga mereka itu tidak taat kepada Allah, akan tetapi dikarenakan satu hal yang dikatakan di dalam Al-Quran tersebut,
yaitu pada ayat 9 yang akan menjadi pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini, di mana Allah berfirman, kalla, tidak demikian, bal tukadzibuna biddin, akan tetapi mereka itu mendustai agama ini. Ini merupakan alasan bahwasanya orang-orang durhaka kepada Allah itu adalah orang-orang bermaksiat kepada Allah itu dikarenakan mereka tidak mempercayai tentang agama ini. Ada hal yang menarik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah menjelaskan di sini dengan fi'il mudhari', yaitu tukadzibun. Para jumhur ulama membacanya dengan tukadzibun, sedangkan ada qiraat lain yang membacanya dengan yukadzibun. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak cara membaca Al-Quran, dan bacaan tersebut menurut riwayat yang didengarkan langsung oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Pada saat Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata fi'il mudhari', yaitu tukadzibun, ini bermakna bahwasanya kedustaan mereka itu bukannya hanya sedang berlangsung, akan tetapi kedustaan orang-orang yang terhadap agama ini yaitu istiqrar, yaitu mereka berulang-ulang. Ini yang dimaksud dengan bahwasanya apabila ada sesuatu kalimat yang diungkapkan dengan fi'il mudhari' yaitu tukadzibun, maka kedustaan yang mereka lakukan itu adalah kedustaan yang terus berkesinambungan. Bukan hanya sekali kedustaan mereka, akan tetapi setiap ada ayat Allah tentang kebenaran agama ini, maka mereka selalu dan senantiasa mendustakannya. Sehingga di sini diungkapkan dengan fi'il mudhari' tukadzibun. Wa ma huwa ad-din? Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan bahwasanya ad-din huwa alaqatun bainal a'la wal asfal, yaitu adanya ikatan ataupun adanya hubungan antara yang atas dengan yang bawah. Sama seperti diungkapkan pada saat dainun, yaitu hutang. Apa yang dimaksud dengan hutang? Yaitu adanya hubungan koneksivitas antara orang yang mempunyai uang dengan orang yang diberikan uang. Ini yang dimaksud dengan din. Adanya hubungan antara pemberi syariat dengan yang menerima syariat. Adanya hubungan tersebutlah, dan hubungan itulah yang didustakan oleh manusia. Bayangkan dalam beberapa surat juz amma yang sudah kita bahas bahwasanya tidak ada satupun kemampuan manusia, tidak ada satupun kekuatan manusia. Karena apa? Karena manusia itu semuanya mereka itu diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, diberikan amanah apapun oleh Allah. Itu dikarenakan kekuasaan Allah itu sendiri. Maka di sini para mufassirin mengatakan bahwasanya kedustaan mereka itu terhadap agama, yaitu adalah terhadap hari-hari akhirat. Bukan dikarenakan Allah Maha Pengasih, bukan dikarenakan Allah Maha Penyayang, bukan dikarenakan kemurahan hati Allah yang mereka dustakan, akan tetapi mereka mendustakan dikarenakan mereka tidak mempercayai akan adanya hari bangkit. Sehingga apa? Sehingga manusia yang tidak mempunyai keyakinan tentang hari bangkit, maka mereka akan berani melakukan apapun. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ada hisabnya. Ini yang paling bahaya. Pada saat seorang itu mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan, maka dia akan semena-mena dengan kekuasaannya. Dia akan mengambil hak-hak bawahannya. Kenapa? Karena dia berani melakukan seperti itu dikarenakan dia tidak pernah mempunyai pengetahuan tentang hari akhirat. Tapi kalau seandainya kita mempunyai ilmu pengetahuan dan kesadaran kita tentang hari akhirat, maka kita tidak akan pernah berani mengambil hak orang lain. Kita tidak akan pernah berani untuk mengusil. Kita tidak akan pernah berani untuk mengganggu sistem tatanan yang sudah ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua nanti kita akan diminta hisab oleh Allah. Kita akan diminta pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud bahwasanya kalla, sungguh tidak, akan tetapi mereka itu mendustakan tentang hari akhirat. Inilah yang membuat seseorang tersebut dia berdusta, dia sanggup melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau seandainya seseorang itu mempunyai dan terpatri di dalam jiwanya tentang pemahaman hari akhirat, maka dia tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah sebuah ilmu yang sangat penting kepada kita. Agar apa? Agar kita selalu senantiasa menghadirkan rasa akan dihisab di hari akhirat.
sehingga kita tidak akan pernah berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Pada saat seseorang menghadirkan tentang hari akhirat dan dia digoda dengan berbagai macam godaan, katakanlah ada seseorang yang mengatakan, Ustadz, saya tidak sanggup kalau seandainya digoda dengan wanita. Ustadz, saya tidak sanggup kalau seandainya digoda dengan uang. Ustadz, saya tidak sanggup kalau seandainya saya digoda dengan amanah jabatan. Tapi ingatlah bahwasanya kesemua godaan tersebut apabila kita hadirkan tentang hari akhirat dan akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat, maka tidak akan pernah kita bisa berpaling dari Allah dan Rasul. Ini adalah sebuah hikmah kepada kita di saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita pada subuh yang berbahagia ini. Ayo kita perbaiki tatanan kehidupan kita. Jangan pernah lagi kita mengulangi kemaksiatan yang dulu memang sengaja dilakukan. Karena apa? Karena tidak ada rasa hadirnya rasa takut terhadap hari akhirat. Pada ayat 10 Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin, dan sungguhnya alaikum lahafizin bukan di sini diterjemahkan wajib atas kalian, tidak, akan tetapi dan sesungguhnya kalian itu selalu dalam pemantauan. Ini adalah sebuah hal yang memang harus kita ingatkan. Pemantauan yang melekat dari Allah itu melebihi dari pemantauan dari pimpinan. Mungkin hari ini ada yang takut apabila berjumpa dengan Pak Kasrem. Ya, kenapa? Karena dengan jabatannya. Tapi ingatlah, jabatan itu akan berakhir. Dan seseorang tidak akan pernah berani untuk melakukan kesalahan dikarenakan mereka akan selalu mengingat ayat ini. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya kalian itu adalah selalu dalam pemantauan, bukan hanya dipantau oleh pimpinan. Siapa yang memantau kita? Raqib dan Atid. Ada dua malaikat yang selalu hadir bersama kita dan itu kita selalu dipantau. Kapan kita harus masuk kerja, jam berapa kita harus apel, jam berapa kita harus pulang, itu semuanya di dalam pantauan. Sehingga apa? Sehingga semua aktivitas kita, mulai dari kita berangkat dari rumah sampai kita pulang lagi ke rumah, kalau seandainya kita menjalankannya itu dikarenakan karena Allah sebagai persembahan amal terbaik kita kepada Allah, maka itu akan menjadi ibadah, tidak ada yang sia-sia. Maka bayangkan, dalam setiap hari kita akan meraih pahala ibadah mulai dari pagi sampai dengan pagi lagi. Inilah hal yang harus kita pahami bahwasanya wa inna alaikum lahafizin, bahwasanya ada yang selalu memantau kita. Di dalam surat Qaf itu disebut, Allah berfirman bahwasanya di dalam surat Qaf Allah berfirman yang bunyinya wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, bahwasanya ada malaikat wa ma yalfidhu alaihim min qawlin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang di dalam surat Qaf itu Allah menceritakan bahwasanya kita itu selalu dalam pengawasan malaikat Raqib dan Atid. Ini adalah sebuah gambaran bahwasanya manusia itu tidak akan pernah terlepas dari pantauan dua malaikat tersebut. Malaikat yang mencatat catatan amal baik, yaitu yang berada di sebelah kanan, dan malaikat yang mencatat amal yang buruk, yaitu berada di sebelah kiri. Sehingga para ulama itu mengatakan bahwasanya ada selalu qarin yang dinamakan, ada jin yang selalu mendampingi manusia, dan jin ini adalah jin yang apabila kita melakukan perbuatan yang baik, maka yang akan melekat dengan kita itu adalah jin yang baik. Nah, pada saat seseorang itu melakukan perbuatan yang buruk, maka jin yang melekat dalam dirinya itu, yang mendampinginya itu adalah jin yang buruk pula. Maka oleh sebab itu kita harus selalu senantiasa menghadirkan bahwasanya wa inna alaikum lahafizin, bahwasanya kita selalu akan diawasi dan selalu dalam pengawasan dari malaikat kiraman katibin, yang mencatat semua yang dilakukan oleh manusia, ya'lamuna ma taf'alun, dan mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia. Dan di sini juga diungkapkan bahwasanya ya'lamuna ma taf'alun, apapun yang dilakukan oleh manusia, baik yang sedang dilakukan hari ini, misalnya seperti aktivitas kita pada subuh yang berbahagia ini. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan dengan fi'il mudhari' taf'alun, yaitu dengan sedang berlangsung.
dan sedang berlangsung ini sampai dengan istiqrar, sampai dengan kapanpun dia melakukan perbuatan tersebut, maka itu selalu diketahui oleh malaikat. InsyaAllah kita akan menyambung pembahasan ayat yang lain pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.